Abah dan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sobat Fok, kembali kami hadir di ruang dengar Sobat Fok sekalian. Ya, tentunya di spesial Ramadan sore hari ini. Bersama Abah Jatmiko tentunya. Tapi sebelumnya, seperti biasanya Sobat Fok, mari kita selalu bersyukur ya. Karena dengan rasa syukur ya, dengan kita bersyukur minimal kita mengucapkan dengan lafal alhamdulillah. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita terima. Walaupun kita nggak punya uang harus alhamdulillah, ya kan? Walaupun kita masih belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka kita harus alhamdulillah. Karena dengan rasa syukur tentunya Allah akan selalu melihat kita, akan selalu mendengar doa-doa yang kita panjatkan. Selanjutnya salawat serta salam tak lupa mari kita aturkan kepada junjungan Nabiullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan ya kita selalu mendapatkan syafaat nantinya di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Sobat Fok, pastinya Abah tidak sendiri ya, ada Abah Jatmiko juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Abah Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bah. Sehat ya Abah ya? Sehat, Bah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa sudah 24 yang kita jalankan. Siap. Ya tentunya menguras tenaga dan pikiran ya Abah ya. Abah ini selalu keliling terus Abah Fok. Ya, Abah Jatmiko dari masjid ke masjid. Saya juga keliling terus ya, dari rumah ke Fok ya. Gitu. Jadi tentunya butuh stamina yang cukup ya untuk mempersiapkan aktivitas kita sehari-hari. Baik, Sobat Fok, pada kesempatan ini atau di hari yang ke-25 kita coba bahas atau kita sampaikan atau kita tanyakan ke Abah Jatmiko ini ya terkait dengan larangan-larangan. Ini singkat ini Abah. Kenapa ada larangan menyiksa atau menzalimi makhluk? Ya. Monggo. Dulu waktu kita SD, Bah, waktu kita ibtidaiyah atau waktu kita di madrasah itu ada judul hadis yang sebetulnya bagi kita, karena saat itu kita anak kecil ya, itu wanita masuk neraka karena kucing. Ingat nggak, Bah? Wanita masuk neraka karena kucing. Terus kita itu seakan-akan, ngapain kucing kok bisa memasukkan wanita dalam neraka? Ternyata hadisnya, udhibatil imra'atun fi hirrah jasadha hatta matat. Seorang wanita dimasukkan neraka, disiksa, kata Nabi, karena kucing. Kenapa? Karena dia mengurungnya sampai mati. Ya. Ketika mengurungnya, lahia atau amadha wasakotha, dia tidak memberi makan dan minum. Idhiya jasadha, habasatha, dia juga tidak melepaskan kucing itu. Sehingga kucing itu dapat mencari makan sendiri seperti binatang-binatang lainnya. Jadi ada seorang wanita yang sembrono, dia mengurung kucingnya, kemudian kucing itu tidak makan, tidak minum, kata Nabi, wanita ini masuk neraka. Gitu. Karena apa? Karena seekor kucing yang disiksanya itu.
Sebaiknya kalau memang sudah tidak mau memelihara kucing ya Dilepas dilepaskan. ya. Mhm. Padahal itu hewan ya, Abah ya. Hewan. Nah ini Jad hati-hati, betul-betul luar biasa. dan tentunya tidak hanya kucing saja. Nah ini Abah kan Eee, lebih tahu tahu sebelum bertanya. Saya lanjutkan udah. oke, silakan. Ngura sate kon lah. Ibnu Umar ya, dia melewati beberapa pemuda Quraisy Mmm, yang sedang memasang seekor burung sebagai sasaran memanah. Hmm. Mereka membayar kepada pemilik burung untuk setiap anak panah yang tidak mengenai sasaran. Jadi semacam mmm, dia pasang mangsa lah untuk dipanah, mmm, untuk dipanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, tafarraqu, mereka segera bubar. Kemudian Ibnu Umar berkata, faqala Ibnu Umar, "Man fa'ala hadza?" Siapa yang berbuat seperti ini? Apa kata Ibnu Umar, Bah? La'anallahu man fa'ala hadza. Allah melaknat orang-orang yang berbuat seperti ini. Rasulullah melaknat orang yang menjadikan ittakhadha syai'an fihi ruh gharadan. Rasulullah melaknat orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran. mmm, Kadang-kadang kan ada perlombaan tuh Bah untuk memanah oh, burung, hanya sebagai permainan gitu hanya ya, Pak, ya. sebagai permainan. Tapi kalau berburu lain ya? Lain, Lain ini kan namanya konteksnya. menyiksa toh Bah, Betul. nggak ada apa-apanya. Mmm, Kadang-kadang kita lihat di TV malah lucu, mmm, lomba memancing di laut. mmm, nanti Terus begitu kena dapat ikannya, copot dilepas. lagi. Ya itu bisa kategori menyiksa ya, Pak, ya. Nah Kalau memang mau diambil, dipancing ya mestinya nggak nah, dilepas. jadi Ya, Rasulullah sangat melaknat orang-orang yang menjadikan hewan sebagai siksaan. mmm, Kemudian ada lagi ini, Ibnu Mas'ud, mmm, "Aku pernah mencambuk budakku." Jadi dia punya budak, ini manusia ya, sekarang, ya. Ya bukan dulu bukan masih boleh ya, binatang. masih ada budaya budak, tapi Iya. kalau sekarang kan Aku pernah nggak ada. mencambuk budakku, tiba-tiba aku mendengar suara dari belakangku. Ketahuilah wahai Ibnu Mas'ud, ketahuilah wahai Ibnu Mas'ud. Aku tidak paham suara itu karena kemarahan. Ketika suara itu mendekatiku, ternyata pemilik suara itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mmm, Ketahuilah wahai Ibnu Mas'ud, Allah lebih berkuasa atas dirimu daripada kamu atas budak ini. Maksudnya itu ya, kamu tuh nyiksa orang semaunya aja, Allah tuh lebih kuasa untuk menyiksamu. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku tidak akan memukul budak lagi setelah kejadian itu selama-lamanya. Bahkan cambuk itu terlepas dari tanganku karena kewibawaan beliau. Hmm, jadi memukul budak juga nggak boleh, menyiksa orang juga nggak boleh. Barang siapa memukul atau menampar budak miliknya sebagai hukuman atas apa yang tidak diperbuatnya, maka tebusannya adalah memerdekakannya. mmm, Jadi beberapa sahabat itu mereka menyiksa budaknya, kemudian ketahuan ya, kemudian akhirnya mereka memerdekakan. Ya sudahlah kalau begitu itu untuk menebus menebus dosa dosa-dosaku menyiksa yang sudah orang. dilakukan itu ya. Iya, Mmm, jadi Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kalau kamu memukuli budak, menyiksa budak, tebusannya adalah memerdekakannya. memerdekakan. Ini saking dilaknatnya orang-orang yang menyiksa orang lain atau bahkan binatang itu Allah melaknat, la'anahullah, Mmm, la'anallahu man fa'ala hadza, kata Nabi. Allah melaknat orang-orang yang menyiksa makhluk Allah lainnya. Gitu, Pak. oke. Terima kasih Abbas Yadmiko. Demikian ya, Sobat Fok.
Ya, ini yang selama ini mungkin belum tahu terkait dengan menyiksa itu seperti apa. Ya, salah satunya tadi seperti yang sudah disampaikan. Kita punya hewan peliharaan. Ya, bisa mungkin kucing, bisa burung, ya kan. Nah, itu kita yang harus konsekuen. Jangan sampai hewan yang kita pelihara itu secara tidak sengaja menjadi berdosa kita karena menyiksa secara tidak sengaja. Ya, mungkin karena kemarahan atau karena lupa dan sebagainya. Maka hati-hati. Demikian Sobat Vlog, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah disampaikan oleh Bajat Miko. Ya, tentunya selamat menjalankan ibadah puasa dan juga menanti berbuka puasa pada sore hari ini. Kurang lebihnya kami berdua mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.